semuanya. Oke, Ibu harap pagi hari ini kalian semua dalam keadaan sukacita ya, dalam keadaan semangat dan dalam keadaan baik-baik saja. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita mau sama-sama dulu mendengarkan cerita Tuhan. Kita mau berdevosi ya. Kita minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memampukan kita melakukan kehendak-Nya sepanjang hari ini. Sebelumnya, Ibu Devi akan mengawali di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ambil sikap yang baik dalam berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh membuka mata kami boleh menghirup udara yang segar Tuhan. Kami bersyukur untuk itu. Bapa, pagi hari ini kami akan mulai devosi, kami mau mendengarkan cerita Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menuntun setiap kami dan juga Ibu Devi yang akan menceritakan cerita-Mu. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke topik devosi kita hari ini, Ibu Devi mau mengajak semuanya untuk bernyanyi satu lagu. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Tadi kita sudah sama-sama bernyanyi satu lagu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita Tuhan. Topik devosi kita pagi hari ini adalah hiduplah sebagai anak-anak terang. Ibu Devi ulangi sekali lagi ya. Topik devosi kita hari ini adalah hiduplah sebagai anak-anak terang. Oke, kalau kamu punya Alkitab di rumah, boleh sama-sama buka dari Efesus 5 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-14. Efesus 5 ayat yang ke-8 sampai yang ke-14. Ibu Devi akan membacakan untuk kita semua ya. Efesus 5 ayatnya yang ke-8 sampai ke-14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah anak terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab
Menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Oke, anak-anak, sekali lagi Ibu ulang ya. Tadi topik devosi kita adalah hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, apa sih itu anak-anak terang? Kalau misalnya nih dibilang terang, terang itu kita tahu dari mana ya? Kok kita bisa tahu kalau itu terang? Biasanya kita tahu dari penglihatan kita, dari mata kita ya. Kalau kita melihat, oh kita bisa melihat nih ada terang. Tapi misalnya mati lampu, kita bisa melihat nggak kalau tidak ada cahaya sama sekali? Semuanya gelap. Bisa melihat? Pasti tidak bisa ya. Nah, anak-anak, coba saja kalau misalnya kita itu lagi bekerja, kita lagi melakukan sesuatu, misalnya kalian lagi mengerjakan PR ya. Mengerjakan PR kalau malam hari, lampunya dimatikan gimana tuh? Bisa nggak kalian mengerjakan? Mungkin coretannya akan kemana-mana ya, kalian akan coret di atas sekali atau di bawah sekali, tidak jelas tulisannya. Tapi kalau terang, bercahaya, kita bisa mengerjakan PR sesuai dengan yang diminta. Kemudian kita bisa menulis dengan rapi. Begitu ya. Demikian pula dengan setiap orang yang melakukan pekerjaan di terang ya. Jadi yang dikerjakannya akan berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Seperti yang dijelaskan di Alkitab tadi. Sebaliknya, kalau dikerjakan di dalam kegelapan, pasti berbuahkan kejahatan ya, karena yang dikerjakan itu tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, anak-anak, di dalam ayat ini, dalam topik devosi kita hari ini, kita dianjurkan supaya kita hidup sebagai anak-anak terang. Hidup yang bagaimana? Hidup yang melakukan kehendak Tuhan, hidup yang melakukan ajaran Tuhan. Apapun yang kita lakukan itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Bagaimana kita boleh mengetahuinya? Rajin-rajinlah baca Alkitab. Karena di Alkitab dijelaskan apa saja itu yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi, kalau kita hidup sebagai anak-anak terang, kita harus bisa melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi jangan sekali-kali kamu berpikir kalau misalnya nih kamu melakukan sesuatu di luar kehendak Tuhan Yesus Kristus. Terus kamu berpikir, udahlah kan gak dilihat sama Tuhan. Aku berbohong aja lah. Aku mencuri aja lah. Tidak bisa. Karena apa? Apa yang dilihat oleh manusia bukan itu yang dilihat oleh Allah. Yang dilihat oleh manusia adalah dengan mata. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati. Sudah? Jadi setiap hati kita Tuhan Yesus sudah tahu. Setiap niat kita, niat jahat nih. Bahkan kita belum berbohong, tetapi kita sudah memiliki niat, rencana untuk berbohong. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengetahui itu. Jadi jangan sekali-kali hidup di dalam kegelapan, tetapi hiduplah di dalam terang yang memang kamu melakukan kehendak Tuhan Yesus. Kemudian anak-anak, yang paling penting yang harus kita tahu adalah karena Allah adalah terang, maka kita yang percaya kepada Allah disebut anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan atau anak iblis. Anak-anak terang adalah anak-anak yang hidup menurut nasihat-nasihat Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Dan sebaliknya, anak-anak kegelapan adalah anak-anak yang menuruti nasihat iblis untuk melakukan dosa. Nah, jadi anak-anak, mari kita menjadi anak-anak terang karena Allah kita adalah terang. Oke anak-anak, sekian firman Tuhan yang boleh Ibu Devi bagikan pagi hari ini. Ibu Devi punya 2 pertanyaan. Nanti anak-anak jawab di buku devosi ya. Yang pertama, apa artinya anak-anak terang dan anak-anak gelap? Yang kedua, kamu mau hidup menjadi anak-anak terang
atau kamu mau hidup menjadi anak-anak yang hidup di dalam kegelapan? Tuliskan jawabanmu dan tuliskan alasanmu kenapa kamu pilih jawabanmu tersebut. Oke, boleh dimengerti ya? Ada 2 pertanyaan, tulis di buku devosi. Oke, sekian devosi yang boleh Ibu Devi bagikan pagi hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Bapa kalau pagi hari ini kami boleh diingatkan oleh cerita Tuhan, kami harus hidup menjadi anak-anak terang. Anak-anak yang boleh mengikuti nasihat-nasihat Tuhan Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Tuntun kami Tuhan supaya kami boleh menjadi anak-anak terang karena kami percaya bahwa Allah adalah terang dan kami adalah pengikut-pengikut Allah. Tuhan Yesus ajarkan kami supaya di dalam keseharian kami, di dalam tindakan kami boleh mencerminkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan. Sebentar Tuhan, kami akan mulai belajar. Biarlah kiranya Tuhan yang menuntun kami di dalam belajar kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sekian devosi yang Ibu bagikan hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.